Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Tika Pratiwi, NIM 62114200040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau reaksi kimia yang terjadi pada saat otot rangka berkontraksi. Sebelum kita membahas tentang kontraksi otot rangka, kita bahas dulu nih tentang struktur otot rangka. Otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem syaraf. Neuron muscular junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal itu terjadi ketika sinaptik bulb dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyak miofibril. Miofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling, sehingga tampak seperti lurik. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut juga dengan miosin yang berada di tengah sarkomer yang dibatasi oleh garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer. Setelah kita mengulas tentang struktur otot rangka, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi kimia atau mekanisme kontraksi otot rangka. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP atau adenosin trifosfat dihidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat. Hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding sites aktin, membentuk cross bridge. Aksi tersebut disebut dengan Bolt stroke. Memicu filamen miosin bisa mendorong filamen aktin ke garis M sehingga membuat sarkomer memendek. ADP dan inorganik fosfat terlepas selama power stroke. Miosin masih tetap berlekatan dengan aktin hingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang bebas akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berlekatan untuk memungkinkan terjadinya otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen tipis aktin akan berasosiasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok terjadinya cross bridge pada binding sites aktin. Ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium akan berikatan dengan troponin dan mengubah posisi tropomyosin, sehingga myosin binding sites pada aktin akan tampak, kemudian myosin akan berikatan pada binding sites aktin dan membentuk cross bridge. Ion kalsium disimpan pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespons sinyal dari sistem syaraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor di mana membran serat otot mengalami depolarisasi. Electrical impulse berjalan turun menuju tubulus dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril di mana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin saling berhimpitan dan sarkomer memendek sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada miofibril berkontraksi, serat otot akan memendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak,
Sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.